Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. 981, hadiah ibu. Menurut kata-kata yang ditinggalkan ibunya, seorang Soul Master bintang 5 dibutuhkan untuk membuka kompartemen rahasia tersebut. Dinyatakan dengan jelas bahwa orang tersebut haruslah seorang Soul Master bintang 5, bukan sekedar seseorang yang memiliki kekuatan jiwa pada level Soul Master bintang 5. Agaknya, kompartemen rahasia ini memerlukan penggunaan beberapa kemampuan khusus milik seorang Soul Master. Sambil memikirkan hal ini, dia mengeluarkan sebuah gulungan bambu tua. Terukir di atasnya adalah 4 karakter, seni jiwa Tai. Justru dengan mengandalkan kitab suci inilah Jiang Fan mampu menjadi seorang master jiwa bintang 4 dan memurnikan berbagai pil roh bermutu tinggi. Agar dia berkultivasi hingga mencapai ketinggiannya saat ini, salinan seni jiwa Tai ini menyumbang setengah dari penghargaannya. Sekarang, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Dia dapat terus berlatih seni jiwa Tai. Dia segera mulai membaca naskah jiwa pada gulungan itu. Setengah hari kemudian, kepalanya mulai sakit, menunjukkan bahwa konten selanjutnya telah mencapai batas kemampuan kekuatan jiwanya. Hanya cukup untuk menjadi master jiwa bintang 5. Hanya mampu memurnikan pil roh kelas 5 tingkat rendah. Jiang Fan mendecak lidahnya karena takjub. Pertama kali dia berkultivasi, dia langsung menjadi master jiwa bintang 4. Sekarang, dengan kekuatan jiwa dari jiwa baru lahir 3 bukaan, dia hanya bisa maju sedikit ke master jiwa bintang 5. Untuk menjadi seorang master jiwa bintang 6, bukankah jiwanya perlu mencapai tingkat alam transformasi roh? Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan sistem Soul Master. Dia tidak punya waktu untuk merenungkan hal-hal ini. Dia dengan tidak sabar mengeluarkan peti kayu hitam yang telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun, masih utuh dan tidak membusuk. Bahkan dengan ketajaman penglihatannya saat ini, dia masih tidak dapat memastikan dari bahan apa peti mati itu dibuat. Ketika tutup peti dibuka, ternyata isi peti sudah diambilnya sejak lama dan dibiarkan kosong melompong. Namun dilihat dari volume luarnya, seharusnya ada lapisan atau kompartemen lain di bawahnya. Hanya saja dia tidak dapat menemukan celahnya. Memikirkan kondisi yang hanya seorang Soul Master bintang 5 yang bisa membukanya. Dengan pikirannya, dia menggunakan kekuatan jiwa yang kuat untuk memurnikan peti mati itu. Hasilnya, gumpalan bubuk putih bulan tak dikenal memang dimurnikan dan ditarik keluar dari peti mati. Itu sangat keras kepala. Jiang Fan mengerahkan seluruh kekuatan seorang master jiwa bintang 5 dan menghabiskan banyak tenaga, hanya berhasil memurnikan semua bubuk putih bulan setelah setengah hari penuh. Kotoran macam apa ini? Jiang Fan menatap segenggam bubuk di telapak tangannya, wajahnya penuh kejutan. Setelah berpikir sejenak, dia tidak membuangnya. Sebaliknya, dia menemukan peti mati batu giok dan menyimpannya di dalamnya. Retakan. Dan saat bubuk putih bulan itu benar-benar dimurnikan, peti mati hitam yang tidak membusuk itu langsung runtuh seolah-olah kehilangan vitalitasnya. Ia berubah menjadi gumpalan debu hitam yang berterbangan di udara. Jiang Fan tercengang. Peti mati hitam sudah hilang. Melihat ke bawah, gumpalan api putih bulan tertinggal di tempatnya. Ia berkedip lembut, memancarkan cahaya lembut. Lapisan kristal dengan lembut membungkus permukaannya. Apakah ini api ajaib? Jiang Fan mengambilnya dengan bingung. Saat itu juga dia menyentuh kristal itu. Lapisan riak lembut langsung melonjak keluar, menyebar cepat ke segala arah, dan semakin cepat. Dalam sekejap, ia menyapu wilayah sekte King Yun. Dalam sekejap jari, ia menyapu tanah 9 sekte. Semenit kemudian, sinarnya menyebar ke seluruh benua. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, ia telah melewati 4 lautan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, ia melompati negara besar Taichang. Dalam 1/4 jam, itu menyebar ke seluruh 9 prefektur Tanah Tengah. Makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya yang sedang tidur pun terbangun dengan terkejut.
Ada yang ketakutan, ada yang terkejut, dan ada pula yang dipenuhi keserakahan. Mereka bangun satu demi satu, berniat untuk berjalan di dunia fana. Akan tetapi, mereka ditekan oleh beberapa wasiat kuno, yang meredakan kerusuhan. Jiang Fan tidak menyadari hal ini. Dia hanya samar-samar merasakan bahwa gelombang kejut yang bocor ini sangat tidak biasa. Dia mengambil kristal itu dan memainkannya sebentar, mencoba membukanya, tetapi lapisan kristal itu luar biasa keras. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membukanya. Api kristal yang tidak bisa dibuka. Jiang Fan sedikit penasaran. Dia merasa bahwa ibunya yang meninggalkan benih pohon kuno kekosongan besar, tidak akan meninggalkan api bulan putih yang sederhana. Hanya saja dirinya saat ini belum mampu membukanya. Tapi terlepas dari itu, dia telah memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Ayah, sepertinya ibu telah meninggalkanku banyak cobaan, yang mengharuskanku untuk terus maju. Jiang Fan menyalakan 3 batang dupa, membakar beberapa kertas dupa, dan menuangkan secangkir anggur. Akhirnya, dia menatap batu nisan dan berkata, putramu akan pergi. Ketika aku memecahkan misteri api, aku akan kembali untuk berbagi rahasianya denganmu. Tidak lama setelahnya, keluarga Su. Kediaman keluarga Su telah diperluas oleh Sekte Qingyun, membuatnya megah dan bahkan lebih mewah daripada rumah tuan kota. Jika Su Zengyan tidak berulang kali menghentikan mereka, Sekte Qingyun mungkin akan membangunnya kembali menjadi istana kekaisaran. Dan hari ini, keluarga Su dihiasi dengan lentera dan pita warna-warni, membuatnya tampak sangat semarak. Semua bangsawan berpengaruh di kota itu datang berkunjung. Hari ini adalah hari di mana Su Zengyan mengambil selir. Faktanya, ini adalah selir kelima Su Zengyan telah meminumnya dalam 2 bulan terakhir. Mereka semua adalah wanita muda yang cantik. Bukan karena Su Zengyan berselingkuh, tetapi karena dia tidak mampu menolaknya. Karena semua wanita itu adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh berbagai tetua Sekte Qingyun. Bagaimana mungkin dia berani tidak menerimanya? Bahkan sang matriark, Wang Yingfeng, hanya bisa menyambut mereka dengan wajah tersenyum, tidak berani menyinggung mereka sedikit pun. Karena 5 selir baru tidak hanya dianugerahkan oleh Sekte Qingyun Penatua Es. Mereka sendiri berasal dari keluarga besar dalam wilayah Sekte Qingyun, dan latar belakang mereka 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat dari keluarga Wang. Berani sekali dia memerintah mereka seperti yang biasa dia lakukan. Dia seharusnya menyalakan dupa tinggi hanya karena tidak disukai oleh selir Su Zengyan dan disingkirkan sebagai istri. Su Zengyan, dengan 2 lingkaran hitam kehijauan di bawah matanya, berkata, silakan, semuanya, duduk dimanapun yang kalian suka. Tepat saat itu, pelayan itu datang melapor, Tuan, ada yang menyampaikan hadiah ucapan selamat. Orang itu pergi tanpa menyebutkan nama. Su Zengyan menerimanya dengan rasa ingin tahu, dan mendapati itu adalah cincin penyimpanan spasial yang langka di benua itu. Dia membukanya dan melihat berbagai sumber daya kultivasi bela diri mulai dari pemurnian Qi hingga alam pembentukan inti. Ini sudah cukup bagi keluarga Su untuk memupuk seorang ahli alam formasi inti. Di benua saat ini, siapa lagi selain orang itu yang dapat memiliki artefak penyimpanan spasial dan mengirimkannya ke keluarga Su? Dengan telapak tangannya sedikit gemetar, dia menerimanya dan bergumam. Anakku, jalan di depan berduri, hati-hati. Keluarga Chen. Chen Yuqiu menatap dengan cemas pada buku besar tebal di depannya. Mengapa orang-orang dari tempat yang jauh seperti Sekte Binatang Roh dan Sekte Hehuan berlari jauh-jauh ke keluarga Chen saya untuk membeli cairan pemurnian Qi? Liu Qinmin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Putri kami telah melekatkan dirinya pada Jiang Fan. Bagaimana mungkin orang-orang tidak memberi keluarga Chen kami menghadapi? Berhentilah mengoceh dan selesaikan membaca semua buku besar malam ini. Kamu tidak boleh tidur sampai selesai. Mata Chen Yuqiu berbinar. Malam ini, akhirnya dia tidak perlu lagi memberikan pelayanan publik. Melihat ekspresinya, Liu Qinmin langsung murka dan hendak menguliahinya. Artefak penyimpanan spasial jatuh dari langit dan mendarat di atas meja. Ketika membukanya, mereka melihat segala macam sumber daya budidaya. Dan beberapa obat aneh. Chen Yuqiu berseru kaget, itu Jiang Fan.
Jiang Fan yang mengirimkannya kepada kita. Liu Qinmin melihat beberapa obat. Berasal dari keluarga ahli obat, ia secara alami mengenalinya, dan pipinya memerah, itu afrodisiak. Anak ini sungguh bijaksana. Chen Lang, saatnya minum obat. Senyum Chen Yuqiu langsung membeku. Pada saat yang sama, di dalam aula besar gantung di negara bagian besar Taichang, Yang Mulia Sinni berlutut dengan satu kaki, kepalanya tertunduk. Butir-butir keringat dingin menetes dari dahinya. Di depannya tampak bayangan hantu muda. Cahaya petir mengelilingi matanya, dan dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengenakan baju perang yang ditenun dari petir 9 warna. Sepasang mata diam-diam memperhatikan Yang Mulia Sinni. Namun, tatapan itu saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati alam transformasi roh yang tinggi dan perkasa ini tokoh terkemuka. Feng Sinni, kamu telah mengecewakanku. Bab 982, Perasaan Kaisar Muda. Berdebar. Mendengar ini, lutut Yang Mulia Sinni yang lain juga terjatuh ke tanah. Sambil berlutut dengan kedua lututnya, dia berkata dengan takut, Kaisar Muda, orang ini waspada dan tampaknya telah menyembunyikan dirinya. Dunia ini luas, dan sulit untuk menemukannya segera. Wajah tuanya pucat, dan keringat dingin terus menetes di lehernya. Jantungnya berdebar kencang sekali. Hantu di depannya tidak lain adalah Kaisar Muda. Dia telah mencari dengan susah payah selama setengah tahun namun gagal menemukan kultivator Void Flow Thunder Force. Kaisar Muda memproyeksikan citranya dari Tianzu, membentang sejauh benua besar. Dia tidak ragu bahwa Kaisar Muda, bahkan sebagai hantu, dapat melintasi ruang angkasa dan membunuhnya. Saat saya bertindak, saya hanya peduli dengan hasilnya. Kaisar Muda dengan acuh tak acuh mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke glabella Yang Mulia Sinni. Kau gagal menemukan orang itu dalam waktu setengah tahun, dan kau bahkan membiarkan orang itu meraih prestasi kecil dalam Void Flow Thunder Force. Mengapa aku harus menahanmu? Apa? Feng Sinni sangat terkejut. Orang itu baru saja mencapai pencapaian minor dalam Void Flow Thunder Force. Melihat hantu Kaisar Muda menyerang, dan lingkaran cahaya suci di belakang kepalanya menunjukkan tanda-tanda samar akan hancur, dia benar-benar ketakutan. Dia segera memohon belas kasihan, Kaisar Muda, tolong beri aku kesempatan lagi. Mencapai prestasi kecil dalam Void Flow Thunder Force membutuhkan sejumlah besar lightning power, yang hanya dapat dipenuhi saat menjalani kesengsaraan pada Nas Chen Soul, kesengsaraan surgawi. Orang ini pasti baru saja mengalami kesengsaraan. Menemukannya tidak akan sulit lagi. Jari Kaisar Muda perlahan-lahan menarik diri dari glabellanya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu 3 bulan lagi. Jika kau masih belum menemukannya, aku akan secara pribadi turun ke negara besar Taichang. Yang Mulia Sinni segera bersujud, baik. Kaisar Muda. Setelah hantu Kaisar Muda menghilang, Yang Mulia Sinni merangkak, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Kau hampir membuatku dibunuh oleh Kaisar Muda. Kamu tidak akan lolos. Meskipun negara besar Taichang luas dan dipenuhi dengan sekte, tidak banyak orang yang baru-baru ini mencapai terobosan ke alam jiwa baru lahir. Menemukannya tidak akan sulit. Benua, dekat pengadilan Kaisar Iblis. Permaisuri Yunxia duduk bersila di atas puncak gunung bersalju. Tiba-tiba, dia membuka matanya, tersenyum ke arah selatan, dan sesosok pria berbaju hitam melesat di udara. Apakah kamu sedang bersiap menghadapi kesengsaraan? Jiang Fan melirik aura kesengsaraan yang bergema di dalam tubuhnya. Dia melirik lagi ke arah Kaisar Iblis Empat Lautan, Kaisar Iblis Hati Budak, dan Master Pavilion Tianji di bawah gunung, dan mengerti. Apakah kamu percaya diri? Jiang Fan bertanya dengan khawatir. Selir Yunxia menjawab, setelah meminum pil pengembalian leluhur dari Suster Pei Yuan, garis keturunan rubah surgawi saya telah meningkat hingga 20%. Selama itu bukan kesengsaraan darah tak terukur yang berbahaya seperti milikmu, seharusnya tidak menjadi masalah. Karena dia mengatakan hal itu, dia pasti percaya diri. Jiang Fan mengeluarkan jubah brokat yang cerah, secara pribadi membantunya memakainya, dan berkata, kamu juga harus memakai ini. Hanya aku yang diizinkan melihat tubuhmu. Selir Yunxia menggigit bibir merahnya pelan, terima kasih, Saudara Jiang.
Kemudian, Jiang Fan mengeluarkan batu pereda nyeri dan berkata, jika kamu tidak kuat menahannya, hisap saja ini. Selir Yunxia menerimanya, sambil berkata dengan mata penuh kelembutan, cairan relik iblis surgawi, pil pengembalian leluhur, batu pereda nyeri. Yunxia telah didukung oleh saudara Jiang di setiap langkahnya. Setelah mengalami kesengsaraan, Yunxia akan membalasmu dengan baik. Jiang Fan tentu saja mengerti arti dari pembayaran kembali. Merasa pikirannya melayang, dia berkata, teruslah dan jalani kesengsaraan. Jika kamu benar-benar tidak sanggup menahannya, aku di sini. Dengan fisik jiwa baru lahir 3 bukaan, dia bisa dengan mudah menyelamatkannya. Bahkan jika selir Yunxia gagal kali ini saat mengalami kesengsaraan, tidak akan ada bahaya yang mengancam nyawanya. Dia terbang kembali ke pusat Kaisar Iblis 4 Lautan untuk menyaksikan kesengsaraan bersama mereka. Segera, awan kesengsaraan berkumpul, dan sambaran petir pucat menyambar dengan ganas. Biasanya, rambut dan pakaian selir Yunxia akan langsung terbakar, meninggalkannya dalam kondisi menyedihkan. Siapa yang tahu? Tiba-tiba sesosok hantu putih keluar dari tubuh selir Yunxia dan melingkar di atas kepalanya. Itu adalah rubah putih salju yang besar, panjangnya ratusan zang, anggun bentuknya dan anggun posturnya. 9 ekornya terbentang bersama, membentuk kanopi megah yang melindungi kepala selir Yunxia. Guntur kesengsaraan menghantam kanopi dan mengembun menjadi busur petir redup, mengalir lembut ke tubuh selir Yunxia. Itu menutrisi tubuhnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Jiang Fan tercengang, apakah ini garis keturunan rubah surgawi? Sungguh menentang langit. Tidak heran Yang Mulia Xin Ni menyukainya. Dia khawatir karena selir Yunxia sedang mengalami kesengsaraan untuk kedua kalinya, momentum guntur kesengsaraan akan sangat besar, dan tingkat keberhasilannya akan rendah. Dia tidak menyangka garis keturunan rubah surgawi yang ditimbulkan oleh pil pengembalian leluhur begitu menakjubkan. Ledakan. Guntur kesengsaraan menjadi murka, dan baut-baut guntur kesengsaraan berjatuhan satu demi satu, namun semuanya dengan mudah diblokir oleh 9 ekor rubah surgawi. Bahkan ketika lebih dari 150 sambaran petir menyambar secara bersamaan, membentuk tirai langit, mereka masih terserap secara diam-diam. Ketika gumpalan terakhir guntur kesengsaraan di langit menghilang, Permaisuri Yunxia tampak bersih tanpa noda, seolah-olah dia tidak pernah mengalami kesengsaraan. Hal ini menyebabkan ketiga kaisar iblis wanita yang hadir terbelalak lebar. Bahkan menjalani kesengsaraan pun begitu elegan. Gumam Permaisuri Iblis Jiu Meng dengan iri. Jiang Fan tersenyum dan berjalan ke arahnya sambil berkata, "Selamat, Yunxia." Merasakan awan gelap di atas kepala mereka berkumpul menjadi karakter, dia menambahkan, "Saya khawatir judul Anda harus diubah mulai sekarang." Mereka melihat awan gelap perlahan menyatu menjadi 4 karakter. Peri Yunsang. Permaisuri Iblis Yizu tak dapat menahan rasa cemburu, bahkan gelar Taoisnya pun seindah milik peri. Kehendak orang bijak kuno terlalu memihak pada Peri Yunsang, bukan? Meskipun gelar Taois dia dan Permaisuri Iblis Jiu Meng juga bagus, yang satu adalah mimpi tua Jiangnan, dan yang lainnya, mutiara lautan. Namun keduanya membawa sedikit nuansa melankolis, mengisyaratkan tragedi takdir mereka. Namun, keempat karakter, Peri Yunsang, penuh dengan berkah yang indah. Keempat kaisar setan laut dipenuhi dengan emosi. Permaisuri Iblis Jiu Meng menatap Peri Yunsang dengan ekspresi rumit, hatinya berdebar kencang. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Selamat, Peri Yunsang. Kamu punya pria yang baik. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan." Setelah berkata demikian, dia diam-diam menuju ke selatan. Peri Yunsang melirik Permaisuri Iblis Jiu Meng, lalu menatap Jiang Fan di sampingnya, dan mengerti. "Saudara Jiang, tolong antarkan Permaisuri Iblis Jiu Meng." Jiang Fan mengangguk. Dia melompat dan berjalan berdampingan dengan Permaisuri Iblis Jiu Meng. Permaisuri Iblis Jiu Meng tampak bingung, apa yang kau lakukan di sini? Cepat kembali dan temani Peri Yunsang." Jiang Fan mengeluarkan buah bayi iblis dan berkata, "Saudari Jiu Meng, sekuntum bunga pernah mekar dalam hidupku. Layu dalam sekejap, tetapi harumnya tetap abadi. Ciuman itu, hatiku akan selalu mengingatnya." Permaisuri Iblis Jiu Meng menundukkan kepalanya.
Jadi Jiang Fan juga mengingatnya. Dia tidak lupa. Dia merasa lega dalam hatinya. Keduanya membawa sudut alam liar musim semi satu sama lain. Bukan hanya dia saja. Semua kegelisahan dalam hatinya akhirnya sirna. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menatap mata Jiang Fan. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk datang menemuiku lebih cepat. Aku tidak akan kalah dari Peri Yun Sang. Jiang Fan tersenyum tipis, menggenggam tangan kecilnya, dan menyelipkan buah bayi iblis ke telapak tangannya. Kamu harus menjalani hidup ini dengan baik terlebih dahulu. Hidup itu panjang. Semoga hadiah kecil ini bisa membantumu melangkah lebih jauh. Mata permaisuri iblis Jiu Meng tiba-tiba berkaca-kaca. Perpisahan ini mungkin akan berlangsung selamanya. Dia tidak berdiri dalam upacara, menerima buah bayi iblis, dan berkata, anggaplah ini sebagai hadiah pertunanganmu untuk kehidupan selanjutnya. Ingatlah untuk datang dan menikahlah denganku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, menghilang dalam kabut. Jiang Fan tersenyum tipis, lalu berturut-turut mengalahkan 3 kaisar setan laut lainnya. Sebelum mereka pergi, dia memberi mereka masing-masing buah bayi iblis. Mengesampingkan perasaan pribadi. Semakin kuat kemampuan mereka, semakin besar pula bantuan yang dapat mereka berikan jika benua menghadapi masalah nantinya. Kembali ke istana Kaisar Iblis. Jiang Fan terkejut saat mengetahui seorang tamu telah tiba. Dan itu adalah seseorang yang dikenalnya. Bab 983, seorang tetua memutus hubungan masa lalu. Ini adalah beberapa pil jantung debu tingkat rendah, yang mampu meningkatkan kultivasi di alam pembentukan inti. Anggaplah ini sebagai tanda kecil niat baik dari seorang murid. Para tetua agung dan tetua, mohon terimalah. Di dalam pengadilan Kaisar Iblis. Yang Mulia Chen Jing mengeluarkan beberapa botol pil jantung debu tingkat rendah yang telah lama tidak berguna baginya dan menyerahkannya kepada orang-orang dari Sekte King Yun. Semua terdiam. Tak seorang pun bicara, dan tak seorang pun menerima mereka. Pertama, dengan bantuan daging roh 1000 tahun milik Jiang Fan, beberapa tetua agung berada di lapisan ke-9 pembentukan inti atau kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti. Pil jantung debu tingkat rendah sudah tidak berguna bagi mereka. Kedua, Yang Mulia Chen Jing jelas-jelas salah mengira mereka sebagai orang-orang yang mengemis meminta-minta, mengganggunya, dan dengan santai mencoba mengusir mereka dengan beberapa barang yang tak seberapa. Liu Wenchen, selaku Master Sekte, menjawab atas nama semua orang, sambil melambaikan tangannya dan berkata, Senior Chen Jing, Anda salah paham. Kami dengar Anda datang dan secara khusus datang untuk menemui Anda. Tolong jangan beri kami hadiah. Kami tidak membutuhkannya. Dengan begitu banyak sumber daya dari Jiang Fan, beberapa botol pil jantung debu bermutu rendah ini benar-benar mubazir. Mereka tidak banyak berguna, dan menerimanya hanya akan membuat mereka mendapat reputasi sebagai orang yang serakah dan suka mengemis sumber daya. Yang Mulia Chen Jing mendengus dalam hati. Dia sedang menunggu Jiang Fan di istana Kaisar Iblis, dan orang-orang Sekte King Yun bergegas datang setelah mendengar berita itu. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengganggunya, seorang ahli jiwa baru lahir 4 lubang yang agung, untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menginginkan barang tersebut tetapi tidak ingin reputasi yang buruk. Orang-orang munafik. Sambil tersenyum, ia dengan paksa menyodorkan botol-botol obat itu ke tangan Liu Wenchen dan berkata, kalau aku suruh kau minum, minum saja. Tak perlu sopan. Liu Wenchen merasa tak berdaya, memegang botol giok di tangannya. Ia berkata, Yang Mulia Chen Jing, kami datang hanya untuk menemui Anda. Karena semuanya baik-baik saja denganmu, kami bisa tenang. Penatua Feng, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Merasakan penghinaan Yang Mulia Chen Jing, para anggota Sekte King Yun merasa seperti mereka telah menawarkan wajah hangat kepada bahu yang dingin, dan antisipasi mereka yang penuh kegembiraan pun sirna. Dipenuhi kesedihan, tak seorang pun ingin tinggal di sini dan mempermalukan diri mereka lebih jauh. Feng Guchan melangkah maju, menatap wajah yang dikenalnya namun asing di hadapannya, mata tuanya masih menampakkan kegembiraan. Liu Yun, apakah kamu masih mengingatku? Yang Mulia Chen Jing telah lama memperhatikannya. Saat itu, ia tak punya pilihan selain berdiri dari kursinya, menangkupkan tangannya, dan berkata,
Penatua Feng, saya harap Anda baik-baik saja. Ekspresi Feng Guchan sedikit membeku. Dia tidak mau lagi memanggilnya guru. Kata tunggal itu, Penatua, menyingkapkan bahwa hubungan guru dan murid mereka telah lama terputus. Sungguh menggelikan bahwa ia telah menunggu selama 8 tahun, terus-menerus berharap agar Nangmong Liuyun kembali. Bahkan ketika orang lain menasihatinya untuk tidak melakukannya, ia tetap menyimpan secercah harapan. Sekarang, setelah secara aktif mencarinya, yang diterimanya hanyalah kalimat Penatua Feng. Dia langsung tampak beberapa tahun lebih tua, mengangguk dan berkata, "Saya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kudengar kau menjadi murid yang mulia Zenyan. Bagaimana dia memperlakukanmu? Apakah kau mengalami kesulitan baru-baru ini?" Meskipun Yang Mulia Chen Jing tidak lagi mengakuinya sebagai gurunya, Feng Guchan masih peduli dengan situasinya saat ini, khawatir kalau dia tidak baik-baik saja. Yang Mulia Chen Jing mengerutkan kening. Beraninya orang-orang desa ini bertanya tentang Yang Mulia Zenyan. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu surga, atau apa arti penghormatan. Dia menunjukkan ketidaksabarannya dan berkata, "Penatua Feng, semuanya baik-baik saja denganku. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali dan beristirahat. Saya juga agak lelah dan ingin menutup mata untuk beristirahat sejenak." Pemecatan yang begitu kentara membuat hati Feng Guchan menjadi dingin. Apakah dia bahkan tidak diizinkan untuk menyampaikan sepatah kata kekhawatiran? Pada akhirnya, dia memang tidak layak. Dia mengangguk sedih, "Baiklah, kami tidak akan mengganggu Yang Mulia Chen Jing lagi. Selamat tinggal, selamat tinggal." Jiang Fan berdiri di pintu masuk aula Kaisar Iblis, memperhatikan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Menatap Yang Mulia Chen Jing, sekilas tatapan dingin dan acuh tak acuh terpancar di matanya. Tidak heran Yang Mulia Chen Jing ragu untuk berbicara ketika mengetahui bahwa Jiang Fan berasal dari Sekte Qingyun hari itu. Ternyata dia khawatir jika identitasnya sebagai pengikut Sekte Qingyun terbongkar, Jiang Fan akan bergantung padanya. Dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Dia berjalan ke arah kelompok Sekte Qingyun dan berkata, Tetua Agung, dan Master Sekte, kalian semua ada di sini. Aku hanya mencarimu." Dia berpura-pura tidak mendengar pembicaraan antara kedua pihak, agar anggota Sekte Qingyun tidak merasa canggung. Mata Liu Wenchen berbinar. "Jiang Fan, kami juga ingin menemukanmu." Orang-orang lainnya melihat ke arah Jiang Fan, dan hati mereka langsung terasa jauh lebih nyaman. Tidak ada perbedaan tanpa perbandingan. Hanya melihat Jiang Fan, mereka akan berpikir dia luar biasa. Dibandingkan dengan Yang Mulia Chen Jing, penekanannya pada kesetiaan dan kebenaran sangatlah berharga. Jiang Fan berkata, "Tuan, Paviliun Tianji akan berangkat menuju negara bagian Taichang dalam beberapa hari ke depan. Sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang ingin kuberikan padamu." Dia mengeluarkan 7 jimat giok serangan jiwa baru dan menyerahkan semuanya kepada Liu Wenchen, sambil berkata, "Awalnya saya punya 10, tetapi 3 digunakan saat berhadapan dengan Kaisar Iblis Changqiong. Aku akan meninggalkan sisanya untukmu." "Apa?" "Jimat giok serangan jiwa baru." 7. Murid Liu Wenchen mengerut. 1 jimat saja sudah cukup untuk menghalau 9 sekte, apalagi 7. Dia buru-buru mengulurkan kedua tangannya untuk menerimanya, tetapi menyadari tangannya sedang diisi oleh pil jantung debu kualitas rendah. Dia segera melemparkannya ke Penatua. "Wen Hongyao, ambillah ini dan bagikan kepada murid yang lebih muda." Kemarahan Wen Hongyao berada di urutan kedua setelah Qin Wangchuan. Bagaimana dia bisa menerima amal seperti itu? Dia dengan santai melemparkan botol-botol itu ke meja dan berkata, "Siapapun yang menginginkannya, silakan ambil. Kami di Medicine Peak tidak membutuhkannya. Jika Master Sekte benar-benar bersedia, berikan 1 jimat giok ke puncak obatku." Liu Wenchen segera menyelipkan jimat-jimat itu ke dalam jubahnya dan berkata dengan kesal, "Master Sekte akan menyimpan semua jimat giok itu. Tidak ada puncak yang diizinkan untuk menyimpan pikiran tentang mereka." Qin Wangchuan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Bahkan Feng Guchan berseri-seri kegirangan dan berkata, "Masa depan Sekte Qingyun kita benar-benar tampak cerah."
Mengatakan kami sedang melakukan revitalisasi sama sekali tidak salah. Dalam 10 tahun paling lama, Sekte Qingyun akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia menatap Liu Wenchen dan, untuk pertama kalinya, mengakui kekalahan dengan tulus, sambil berkata, Master Sekte, jika menyangkut murid, aku sungguh tidak dapat dibandingkan denganmu. Terima kasih telah membawa murid yang luar biasa ke Sekte Qingyun kami. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi bersaing denganmu untuk posisi Master Sekte. Dengan Jiang Fan, jarum penstabil laut ini, siapa yang masih bisa menggoyahkan kedudukan Liu Wenchen sebagai Master Sekte? Kata-kata ini tidak diragukan lagi membuat Yang Mulia Chen Jing kehilangan muka. Melihat lagi botol-botol pil jantung debu kualitas rendah yang ditaruh di atas meja, diabaikan semua orang, dan membandingkannya dengan 7 jimat giok serangan jiwa baru yang diberikan oleh Jiang Fan. Yang Mulia Chen Jing merasa agak canggung, lalu berdeham dan berkata, Jiang Fan, aku mencarimu. Jiang Fan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata datar, Yang Mulia Chen Jing, silakan lanjutkan. Karena dia tidak mengakui Sekte Qingyun, Jiang Fan tentu tidak akan tanpa malu memanggilnya kakak senior. Yang Mulia Chen Jing berkata, guru saya, Yang Mulia Zhenyan, ingin bertemu dengan Anda. Ikutlah denganku jalan-jalan. Hah. Yang Mulia Zhenyan, alam transformasi roh. Hati Jiang Fan terasa khusyuk. Namun, karena kesan buruk yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Chen Jing, ia sudah memiliki prasangka yang agak negatif terhadap Yang Mulia Zhenyan. Merasa sedikit keberatan, ia mengerutkan kening dan berkata, saya punya urusan lain. Kita bicarakan ini beberapa hari lagi. Yang Mulia Chen Jing tercengang. Bila seorang Yang Mulia memanggil seseorang, siapakah yang tidak langsung pergi? Jiang Fan ini sebenarnya mengatakan dia akan menunggu beberapa hari. Kau mengerti? Ini panggilan dari Yang Mulia. Kenapa kau tidak bergegas melapor? Jiang Fan mengerutkan kening. Apakah Yang Mulia Zhenyan bilang aku harus pergi sekarang juga? Jika dia tidak mengatakannya, maka tunggu saja. Jika benar-benar darurat, Yang Mulia Zhenyan pasti sudah datang sendiri. Mengapa ia harus mengutus seorang murid untuk menyeberangi lautan luas secara perlahan? Kau, Yang Mulia Chen Jing sangat marah hingga ia tertawa. Dia belum pernah melihat seseorang meremehkan Yang Mulia seperti ini. Baiklah, pesannya sudah terkirim. Silakan saja. Sekarang dia semakin tidak menyukai sesama murid dari Sekte Qingyun ini. Dia tidak punya otak sama sekali. Semua orang tahu bahwa dia, seorang jiwa baru lahir 4 lubang, adalah seorang saudara senior dari sekte yang sama dan bahwa ada sejarah bersama di antara mereka. Alih-alih menyanjungnya dengan kata-kata baik, orang ini bersikap dingin. Jika dia berkenan, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk meminta kepada gurunya agar menganugerahkan kepadanya kesempatan melewati masa kesusahan, mungkin. Karena sebodoh ini, dia pantas terjebak di alam pembentukan inti seumur hidup. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana gurunya bisa mengatakan Jiang Fan lebih kuat darinya. Dia hanya dapat dibandingkan jika dia adalah orang misterius yang mengalami kesengsaraan darah yang tak terukur. Bab 984, Relik Master Leluhur. Hari itu, dia tidak bisa mendekat dan tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang mengalami kesengsaraan selama kesengsaraan darah yang tak terukur. Menurut pendapatnya, itu pastilah suatu eksistensi yang bakat alaminya tak terkira, seorang prodigi sejati. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengaitkannya dengan Jiang Fan dari Sekte Qingyun. Di matanya, Sekte Qingyun adalah tempat yang miskin dan terbelakang, sebuah tempat yang labelnya membuatnya merasa malu. Bagaimana orang seperti itu bisa dibudidayakan di sana? Saat ini, dia bahkan belum menatap mata Jiang Fan, jadi wajar saja jika dia belum memeriksa tingkat kultivasinya dan terbiasa memperlakukannya seolah-olah dia sudah berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Saat dia ingin pergi, tak seorang pun mencoba menahannya. Jiang Fan yang ada di depan mereka lebih penting. Liu Wenchen berkata, Yang Mulia Tetua Agung, apa yang kalian tunggu? Cepat dan umumkan keputusanmu. Jiang Fan menatap Tetua Agung dengan bingung, kalian benar-benar punya sesuatu untuk dibicarakan denganku.
Qin Wangchuan terkikik, kalau tidak, mengapa kami semua mengabaikan Sekte Qingyun dan bergegas datang hanya untuk melihatmu menjalani kesengsaraan? Kami semua tetua agung sepakat untuk menyerahkan benda warisan leluhur Master kepadamu. Kami berharap ini akan membantu jalan Anda menuju jiwa baru lahir di masa depan. Di bawah saksi mata semua orang di Sekte Qingyun, Qin Wangchuan mengeluarkan paku 9 warna dari dadanya. Hanya bagian atasnya saja yang tersisa. Setengah bagian bawahnya patah dan hilang. Jiang Fan terkejut saat mengetahui bahwa setelah paku itu muncul, jiwa baru lahirnya benar-benar mulai berdenyut. Apa ini? Qin Wangchuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga tidak tahu. Menurut teks kuno peninggalan guru leluhur, beliau sendiri yang menyaksikannya jatuh dari langit. Dia memerintahkan kami para keturunannya untuk memberikannya kepada orang yang merupakan naga sejati. Sekarang, kami telah dengan suara bulat memutuskan untuk memberikannya kepada Anda. Sesuatu yang lain jatuh dari langit. Langit menjatuhkan payung, menjatuhkan mutiara ilahi yang menipu surga, dan sekarang menjatuhkan paku yang patah. Tepat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Yang Mulia Chen Jing, yang belum berjalan jauh, tiba-tiba merasakan suatu kelainan pada jiwa baru lahirnya. Dia menoleh, melihat paku itu, dan berseru dengan gembira, paku ilahi pembuka lubang. Bagaimana ini bisa menjadi paku ilahi pembuka lubang? Ini digunakan untuk membuka 9 lubang. Dia segera menutup mulutnya, mengingat kembali, dan berkata dengan penuh semangat, Sekte Qingyun benar-benar memiliki sesuatu seperti ini. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tuan Feng, Anda baru saja mengatakan akan memberikan paku ini kepada naga sejati sekte. Bukankah ini dibuat khusus untukku? Ini adalah paku suci yang mampu membuka jiwa baru 9 bukaan. Setelah mencapai 8 aperture dalam kultivasi, mencoba membuka aperture lainnya tidak dapat dicapai dengan harta karun langit dan bumi atau pil roh ajaib biasa. Kecuali jika itu adalah pil roh kelas 6. Jika tidak, dengan mengandalkan diri sendiri, seseorang bisa terjebak di jiwa baru lahir 8 aperture selama 10 tahun atau bahkan seumur hidup, tidak mampu membuka bukaan terakhir. 800 tahun lalu, hujan 9 warna yang misterius turun di dunia bumi pusat. Tetesan air hujan itu bagaikan paku ilahi yang membuka celah yang terlihat di hadapan mereka. Dalam semalam, banyak jiwa baru lahir 9 aperture muncul. Gurunya, Yang Mulia Zhenyan, berhasil membuka 9 lubangnya 10 tahun yang lalu hanya secara kebetulan dan kesempatan setelah memperoleh paku dewa pembuka lubang. Dalam beberapa tahun terakhir, Yang Mulia Chen Jing juga telah mencari paku dewa pembuka lubang, untuk mempersiapkan jiwa baru lahir 9 lubang di masa depannya. Akan tetapi, setelah 800 tahun dikonsumsi, paku dewa pembuka lubang telah lama menjadi langka seperti bulu phoenix dan sisik naga. Sekalipun mereka ada, mereka ditahan oleh kekuatan yang amat dahsyat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Qingyun yang dia pandang rendah, ternyata memiliki setengah paku dewa pembuka lubang. Meski hanya setengahnya, jika beruntung, masih ada kesempatan untuk membuka 9 bukaan. Lebih jauh lagi, jika keberuntungannya lebih baik, menemukan bagian bawah yang hilang akan benar-benar memastikan dia membuka 9 bukaan. Guru Feng. Mendengar perubahan sapaan Feng Guchan, dari tetua Feng menjadi guru. Semua orang mencibir dalam hati. Dia mengikuti siapapun yang memberi manfaat. Barusan dia takut terjerat dengan mereka, tetapi sekarang setelah mendengar manfaatnya, dia pun secara proaktif mengakui mereka, kelompok tetua yang malang ini. Qin Wangchuan dengan hati-hati mundur ke sisi Jiang Fan dan berkata dengan dingin, saya minta maaf, tapi ini untuk anggota Sekte Qingyun kami. Yang Mulia Chen Jing, karena Anda telah mengangkat Yang Mulia Zhenyan sebagai guru Anda, menuntut barang ini tidak pantas untuk status Anda, bukan? Liu Wenchen merasa nyaman di dalam. Si anjing ini, bukankah dia baru saja memandang mereka dengan jijik? Sekarang dia ingin mengemis pada mereka. Dia segera berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Chen Jing, jika kami memberikan barang ini kepadamu, dan Yang Mulia Zhenyan mengetahuinya, dia mungkin akan salah mengira kamu terlibat dengan Sekte Qingyun kami, yang akan buruk untukmu. Kami tidak akan mempersulit Anda. Yang Mulia Chen Jing merasa menyesal.
Kalau saja dia tahu Sekte Qingyun punya harta karun seperti itu, dia seharusnya tidak bertindak sejauh itu sebelumnya. Melihat anggota Sekte Qingyun lainnya menolaknya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Feng Guchan, satu-satunya orang yang peduli padanya. Guru Feng, murid ini sangat membutuhkan paku ini. Mohon pertimbangkan betapa sulitnya bagi murid ini di negara bagian Taichang Agung, dan bantulah saya. Feng Guchan terdiam. Kalau saja Yang Mulia Chen Jing tidak memanggil Penatua Feng sebelumnya, mungkin dia akan mengalah dan mengubah suaranya. Namun kini, hatinya telah menjadi abu yang mati. Melihat hadiah Jiang Fan yang dermawan berupa 7 jimat giok serangan jiwa baru yang berharga, lalu membandingkannya dengan beberapa botol pil jantung debu tingkat rendah milik Yang Mulia Chen Jing, rasanya seperti beramal. Betapapun bingungnya dia tidak bisa mengkhianati Jiang Fan hanya demi menjilat Yang Mulia Chen Jing yang tidak berperasaan. Yang Mulia Chen Jing, Anda berbicara terlalu tinggi. Saya tidak bisa menerima menjadi guru Anda. Lagi pula, ini adalah keputusan para tetua agung. Bagaimana mungkin aku, seorang tetua biasa, membuat keputusan akhir? Tolong berhenti menekan junior ini. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Mereka benar-benar khawatir Feng Guchan mungkin menjadi berhati lembut dan menimbulkan masalah. Qin Wangchuan memanfaatkan kesempatan itu dan segera menyelipkan paku dewa pembuka lubang ke pelukan Jiang Fan. Jiang Fan memiliki artefak penyimpanan spasial, dan keberadaan mantra tersebut dapat mencegah Yang Mulia Chen Jing merebutnya secara paksa. Jiang Fan tentu saja tidak berdiri dalam upacara dan segera menyimpannya di dalam batu guntur surgawi. Yang Mulia Chen Jing menjadi cemas. Dia malah menaruh harapannya pada Jiang Fan, dengan berkata, "Saudara muda Jiang, barang ini tidak berguna bagimu. Berikan pada kakak seniormu. Aku akan berutang budi padamu." Jiang Fan sedikit bingung. Apakah Yang Mulia Zhenyan memilih murid tanpa mempertimbangkan karakter mereka? Bagaimana dia bisa memilih Yang Mulia Chen Jing sebagai muridnya? Lagi pula, bakat bela diri daunnya tampaknya tidak berada pada tingkatan atas, bukan? Di usianya yang ke-28 dengan kultivasi jiwa baru lahir 4 bukaan, dia memang sosok yang patut dikagumi di benua ini. Namun di negara bagian Taichang besar, dia tidak termasuk kelompok paling elit. Hanya ada 3 di alam transformasi roh, dan 1 bodhisattva. Dari sudut pandang manapun, Yang Mulia Chen Jing tidak dapat dianggap sebagai alam transformasi roh. Murid, kan? Apakah ada sesuatu tentang Yang Mulia Chen Jing yang tidak beliau perhatikan? Berpikir demikian, Jiang Fan dengan tegas menolak, sambil berkata, "Saya minta maaf, Yang Mulia Chen Jing. Aku bukanlah adikmu, dan aku juga tidak ingin menerima bantuanmu. Selain itu, barang ini berguna bagi saya." Tanpa mengedipkan mata, dia melepaskan rilamnya. Ekspresi Yang Mulia Chen Jing berubah drastis, dan dia berkata dengan tak percaya, "Jiwa baru lahir 2 bukaan. Kapan kamu mencapai terobosan ke jiwa baru lahir 2 bukaan?" Seketika, dia teringat pada kesengsaraan darah tak terukur yang mengerikan dan terkesiap. Apakah itu kesengsaraan yang kau alami kemarin? Jiang Fan mengangguk. Yang Mulia Chen Jing menatap Jiang Fan, keengganan yang kuat muncul di matanya. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa Sekte Qingyun telah menghasilkan dia. Bagaimana mereka juga bisa melahirkan eksistensi yang mampu menghadapi kesengsaraan darah yang tak terukur. Mengingat gurunya pernah berkata bahwa dia lebih rendah dari Jiang Fan, amarah langsung membara di hatinya, dan dia berkata, "Ayo kita bertanding. Jika aku kalah, aku akan mengabulkan satu syaratmu. Jika kau kalah, paku suci pembuka lubang itu akan menjadi milikku. Jangan menolak, kamu tidak punya pilihan." Dia mengangkat tangannya dan menebas, dan telapak tangannya yang bertenaga surgawi dari jiwa baru lahir 4 bukaan membelah aula Kaisar Iblis menjadi 2. Jiang Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia semakin merasakan ada sesuatu yang salah dengan Yang Mulia Chen Jing. Setelah mencapai alam jiwa baru lahir, dia seharusnya sudah ditempa berkali-kali, jadi mengapa kondisi mentalnya seperti ini? Terlebih lagi, samar-samar, kejernihan mentalnya tampak tidak jelas. Sedikit, gila. Bab 985, 6 segel sisa abadi. Jiang Fan berkata dengan enteng, "Apakah maksudmu, jiwa baru lahir tingkat keempat melawan jiwa baru lahir tingkat kedua?"
Pasangan itu hanya janji lisan darimu, tapi aku harus menyerahkan paku dewa pembuka lubang. Kalau mau mencuri, bilang saja langsung. Nggak perlu disembunyikan kayak gitu. Yang Mulia Chen-Jing berhenti berpura-pura. Matanya menampakkan kebencian, jadi apa kalau aku mencurinya? Jika aku tidak khawatir bahwa kalian adalah orang-orang dari Sekte King Yun, mengapa aku harus membuang-buang kata dengan kalian? Apakah kamu akan menyerahkannya sendiri, atau haruskah aku bertindak? Sebagai murid dari Yang Mulia Zenyan, dia masih perlu menyelamatkan mukanya. Tetapi karena Jiang Fan dan Sekte King Yun tidak menghargainya, mereka tidak seharusnya menyalahkannya. Jiang Fan melambaikan tangannya, membubarkan anggota Sekte King Yun, dan berkata, bukankah lebih baik untuk melupakan kepura-puraan itu lebih awal? Mengapa menundukkan kepala dan memanggil seseorang guru? Itu pasti membuatmu merinding hanya dengan mengatakannya, kan? Yang Mulia Chen-Jing, yang sudah kesal, menjadi semakin marah setelah mendengar ini. Aku seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang sepertimu sama sekali. Terutama kamu. Saat kita berada di luar, jangan sekali-kali mengatakan kau adalah adikku. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu khawatir. Aku tidak punya kakak senior yang memalukan sepertimu. Yang Mulia Chen-Jing sangat marah. 4 bukaannya terbuka penuh, dan kekuatan jiwa baru lahir yang beberapa kali lebih besar dari Jiang Fan meletus seperti tsunami, mengembun menjadi segel jimat yang tidak stabil di telapak tangannya. Biarkan aku melihat mengapa kau berada di peringkat pertama di jalan kuno menuju surga, mengapa kau mendapatkan kekaguman dari guruku, dan mengapa kau menarik kesengsaraan darah yang tak terukur. Dengan satu serangan telapak tangan, aku akan mengungkapkan wujud aslimu. Menghadapi serangan jiwa baru lahir dari jiwa baru lahir 4 bukaan, bagaimana mungkin Jiang Fan berani bersikap ceroboh? Tangan kirinya mengembunkan kekuatan petir yang tak tertandingi, dan kekuatan guntur aliran kekosongan melonjak di tangan kanannya. Yang Mulia Chen-Jing telah menyaksikannya mengalami kesengsaraan. Jika dia mengenali kekuatan guntur aliran void, dia pasti sudah melakukannya, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia menepukkan kedua tangannya. Kekuatan guntur aliran kekosongan berwarna merah darah dan kekuatan guntur pucat menyerbu keluar, mengembun menjadi pedang pertempuran pembelah langit berwarna putih darah setinggi 15.000 zang, yang menebas dengan ganas ke arah Yang Mulia Chen-Jing. Murid Yang Mulia Chen-Jing mengecil. Dia ingat serangan ini dengan jelas. Jiang Fan telah menggunakan pedang ini untuk menangkal serangan jiwa baru lahir 5 bukaan dari Markis Darah Kuno yang kacau. Namun, tombak darah itu segera menghancurkannya, jadi dia tidak menyangka serangan ini akan sekuat itu. Baru sekarang, setelah kontak dekat, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang ini benar-benar memiliki kekuatan serangan jiwa baru lahir 4 bukaan. Jantungnya berdebar kencang, dan dia segera melepaskan segel jimat di telapak tangannya. 6 segel sisa abadi. Segel jimat di telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, berubah menjadi sebaris karakter yang menutupi langit dan terbang menuju pedang tak terhancurkan yang turun. Menghubungkan surga untuk membimbing orang suci, memasuki dan menguasai istana abadi. Keduanya langsung terlibat tabrakan yang amat dahsyat. Kekuatan guntur meledak, segel jimat memancarkan suara abadi, dan konsepsi artistik mengalir. Separuh sisa istana Kaisar Iblis langsung runtuh. Para anggota Sekte King Yun yang telah melarikan diri sejauh 10.000 zang juga turut terguncang oleh gelombang kejut yang dahsyat itu. Master Pavilion Tianji, Kaisar Setan Hati Budak, dan Pri Yunsang tiba satu demi satu. Melihat melonjaknya kekuatan jiwa baru lahir dan cahaya lengkung yang menyinari dunia di atas reruntuhan istana Kaisar Iblis, mereka merasakan perasaan luar biasa tidak berarti. Di hadapan serangan jiwa baru lahir dari jiwa baru lahir 4 bukaan, mereka, yang merupakan jiwa baru lahir 1 bukaan dan Kaisar Iblis, sekecil debu. Yang mengejutkan mereka adalah Jiang Fan, yang baru saja melangkah masuk ke dalam jajaran Nas Chen Sol, benar-benar berhasil menahan serangan dari Nas Chen Sol 4 bukaan secara langsung. Ledakan, langit dan bumi meledak. Pedang abadi sepanjang 15.000 zang itu menghancurkan segel jimat, memecahnya menjadi aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Jiang Fan tidak dapat menghindarinya dan dihantam balik oleh beberapa sinar cahaya keemasan. Bahkan sisa kekuatan segel jimat pun luar biasa kuat.
Ia mengeluarkan cermin harta karun pemantau surga dan menangkis sebagian besar kekuatannya, tetapi masih cukup terguncang hingga tenggorokannya terasa berdarah. Namun, Yang Mulia Chen Jing terkena sisa cahaya keemasan dan pedang abadi. Tubuhnya gemetar, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Jiang Fan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia sungguh tidak bisa mengalahkan seorang junior yang baru saja memasuki jajaran Nas Chen Sol. Terlebih lagi, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Jiang Fan menekan ki vital yang bergejolak di dadanya dan berkata dengan dingin, para murid yang diajari oleh Yang Mulia Zhenyan tidak terlalu mengesankan. Kamu bahkan tidak bisa mencuri dengan benar. Mungkin akulah yang seharusnya mengajarimu. Dia mengeluarkan patung Buddha emas, dan Void Flow Thunder Force kembali menyembur keluar dari telapak tangannya. Melihat Buddha emas, kelopak mata Yang Mulia Chen Jing berkedut hebat. Buddha emas pelindung tubuh dari kuil kuda putih. Tidak heran kau mampu menahan serangan tombak darah sebelumnya. Matanya berkedip. Jiang Fan yang memiliki kekuatan serangan jiwa baru lahir 4 bukaan sudah cukup untuk mengancamnya, dan dengan Buddha emas pelindung tubuh lainnya, dia bahkan semakin tidak berdaya. Sebaliknya, dia bahkan mungkin terluka parah oleh Jiang Fan. Mengingat reputasi Yang Mulia Zhenyan, Jiang Fan mungkin tidak berani membunuhnya, tetapi betapa memalukannya jika kembali ke negara besar Taichang dalam keadaan terluka parah. Dia segera menarik kekuatan jiwa baru lahirnya dan mendengus dingin, kalau begitu, simpan saja setengah kuku itu sebagai harta karun. Berdasarkan kekuatan yang kau dan Sekte Qingyun miliki, kau tidak akan bisa menemukan bagian bawahnya. Melihat dia menarik kekuatannya, Jiang Fan juga menarik kekuatannya. Faktanya, dia hanya memiliki satu serangan tersisa, karena inti gunturnya telah terkuras. Kalau begitu aku tidak akan merepotkanmu untuk mengkhawatirkannya. Kalau tidak ada yang lain, pergilah. Kamu tidak diterima di sini, kata Jiang Fan dengan tidak sopan. Yang Mulia Chen Jing berkata dengan acuh tak acuh, aku masih harus menemukan adik perempuanku. Namanya adalah Nangong Xiaoyun. Panggil dia. Apakah sebenarnya Nangong Xiaoyun adalah adik perempuan Yang Mulia Chen Jing? Jiang Fan teringat dengan jalan naga mendaki di kota Guzu, di mana si ajaib yang peringkatnya di atas Yun Tianzu adalah seseorang bernama Nangong Liu Yun. Mungkinkah Yang Mulia Chen Jing adalah Nangong Liu Yun? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu. Meninggalkan Sekte Qingyun, Yang Mulia Chen Jing hanyalah orang yang tidak berperasaan. Ada banyak orang yang serupa di dunia. Tetapi meninggalkan saudara perempuannya sendiri di benua itu selama 8 tahun tanpa peduli atau bertanya. Betapa tidak berperasaan dan tidak adilnya seseorang memperlakukan saudara perempuannya sendiri seperti ini. Apa gunanya kalau Nangong Xiaoyun kembali dengan orang seperti dia? Oleh karena itu, Jiang Fan membuat keputusan ini untuk Nangong Xiaoyun. Jangan pergi terlalu jauh, teriak Yang Mulia Chen Jing dengan marah. Aku akan membawa adikku sendiri. Siapa kamu yang berani ikut campur? Master Pavilion Tianji mendekat, membawa Yu Yunzi dan Nangong Xiaoyun. Nangong Xiaoyun langsung mengenali Yang Mulia Chen Jing, tetapi tatapannya tenang dan tanpa emosi. Ia berkata, kenapa harus membawaku pergi? Aku tidak akan merepotkanmu. Aku cukup mahir di Pavilion Tianji. Jika saja Nangong Liu Yun menulis satu surat saja dalam 8 tahun terakhir, dia akan tetap mengakuinya sebagai kakak laki-lakinya. Sayangnya, tidak ada satu kata pun. Dia telah dibesarkan oleh Yu Yunzi sebagai seorang cucu selama beberapa tahun terakhir, dan dia tidak lagi merasakan kasih sayang kekeluargaan apapun terhadap Nangong Liu Yun. Yang Mulia Chen Jing memandang gadis mungil, elok, dan sangat cantik yang hampir tidak dikenalinya itu, dan dengan gembira berkata, tentu saja, aku akan membawamu kembali ke Grand Granary untuk mengembangkan martial Dao terkuat menggunakan sumber daya terbaik. Dengan perlindunganku mulai sekarang, aku jamin kau akan mencapai Dao jiwa baru lahir. Meskipun Nangong Xiaoyun manja dan keras kepala, otaknya selalu bekerja dengan baik. Seorang kerabat yang tidak peduli padamu selama 8 tahun tiba-tiba kembali dan berkata dia akan membawamu ke kota untuk mencari kekayaan. Bukankah dia berencana untuk menjualnya? Dia menghampiri Jiang Fan dan berkata, saya akan mengikuti pengaturan senior Jiang.
Jiang Fan meliriknya, berpikir gadis itu masih pintar dan tidak mengecewakannya. Kalau saja dia dengan bodohnya mengikuti Yang Mulia Chen Jing, Jiang Fan pasti akan sangat marah hingga dia akan memuntahkan darah. Jiang Fan berkata dengan ringan, kau dengar itu? Adikmu ingin aku yang mengurusnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?